Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita, takwa dalam pengertian menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, saat ini kita semua dihadapkan pada salah satu peristiwa, yaitu terjadinya wabah virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Sampai saat ini belum kunjung selesai. Bahkan WHO menyatakan wabah virus ini sebagai pandemi yang sudah menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadikan virus ini sebagai bencana nasional. Virus corona jenis baru sudah bermunculan. Dari akhir tahun 19 sampai saat ini penyebarannya telah mencapai lebih dari 140 negara atau wilayah di dunia ini. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown. Kita juga telah membuat satu kebijakan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dalam perspektif Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluunakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqdin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah adalah bencana. Dan bencana ini adalah niscaya harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh umat manusia itu sendiri.
Ketahuilah orang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan yang serius. Karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan dari Allah yang terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan itu telah terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia, maka kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Dengan demikian, kewajiban manusia adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya yang demikian siksaan, cobaan atau ujian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah satu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non alam yang berupa epidemi atau wabah atau bahkan sekarang sudah menjadi pandemi. Pandemi adalah kejadian berjangkitnya satu penyakit menular dalam masyarakat yang penderitanya jumlahnya terus meningkat secara nyata dan melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka bahkan kematian. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun penanganan bencana ini menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersifat masa bodoh, berdiam diri, hanya memikirkan diri sendiri saja. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain, tanpa mengenal latar belakang, suku, ras, maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati, simpati, terutama kepada korban, sehingga senantiasa kita menjauhkan diri dari sikap menghakimi atau menyalahkan orang lain. Dalam penyebaran virus corona ini, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa ikut berkontribusi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Secara bersama-sama kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam pencegahan virus corona yang sekarang sudah semakin meluas sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus ini adalah 3 hal. Yang pertama yaitu memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntunkan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang istiqamah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut pada dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu
Rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap sabar kita. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah juga rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi yang buruk yang dihadapi sekarang ini untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari itu, seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan sebelum musibah itu terjadi. Yang kedua yaitu mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah, beraktivitas berkumpul dengan banyak orang. Sebagaimana Rasul juga telah bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi pada suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan banyak orang atau social distancing, dan atau untuk tidak bepergian, terutama pergi keluar kota, terlebih ke daerah yang terjadi pandemi, merupakan satu pilihan yang harus diambil oleh seorang muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim, kita harus mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko bencana, terutama terkait dengan meningkatnya jumlah korban manusia. Yang ketiga yaitu saling menguatkan dan saling tolong-menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah terjangkit virus corona ini, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona ini. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mampu saling menguatkan, saling tolong-menolong satu sama yang lain, bahu-membahu, bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat, dan tentu kita juga berharap tidak semakin banyak memakan korban manusia yang meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar, tidak ikut-ikutan menyebarkan posting yang bersifat hoax atau justru memperkeruh suasana. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan PSBB ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk pada saat ini sudah dilakukan vaksinasi terhadap masyarakat secara lebih meluas. Untuk itu hendaklah kita mendukung semua kegiatan-kegiatan pemerintah, kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang itu bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini karena virus corona yang mewabah dan berada di sekitar kita. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik, jangan terlalu takut berlebih-lebihan.
Jangan terlalu khawatir, akan tetapi kita juga harus terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus segera sirna dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa shafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar. Aqimis shalah.